XS Oil Gas Mine World Channel. Nah, kita sekarang akan membahas terkait dengan perkembangan yang menarik yang kita bisa lihat di media, ya, baik di medsos maupun di berita di dunia maupun lokal, terjadinya krisis energi di Eropa. Nah, artinya begini, kan kita lihat bahwa di Eropa nampaknya program transisi ya, terkait dengan dari fuel ke energi alternatif itu mereka benar-benar diprogramkan untuk nantinya menggantikan pakai alternatif solar energy maupun angin, dimana kita lihat banyak sekali kipas angin yang untuk menggerakkan tenaga listrik yang malah diambil juga dari beberapa tempat di laut gitu. Nah, itu ternyata sekarang kan menghadapi musim dingin. Sekarang kan bulan Oktober ya, Oktober, November, Desember. Nah, itu ternyata sekarang lagi masa-masa maintenance daripada infrastruktur daripada tenaga listrik yang dihasilkan dari kipas-kipas angin itu loh, yang kita pernah uraikan, hingga mereka menghadapi satu krisis. Perlu adanya pemanas untuk bukan hanya pemanas rumah, ya kan menghadapi winter biasanya ada for farming kan. Nah, itu bahan bakarnya itu ternyata kalau hanya mengandalkan kepada solar energy pada kipas-kipas itu kan lagi masa ini maintenance. Nah, itu sehingga mereka terpaksa harus membutuhkan batu bara. Jadi artinya gini, kita kalau lihat ada dua sistem ya pendekatan terhadap transisi. Ini kan gini, sebenarnya kan kenapa sih adanya perubahan energi ke alternatif? Itu kan sebenarnya pengen menyelamatkan dunia dari kekotoran di atmosfer yang diakibatkan oleh tidak terkontrolnya emisi dari bahan bakar. Nah, sehingga dunia kan menjadi panas. Jadi climate change ya kan. Nah, dimana kalau udah climate change itu dunia menjadi panas, sehingga akhirnya di tempat-tempat yang ada es ya, gunung-gunung es itu pada mencair. Nah, sehingga volume air meningkat, timbul banjir ekstrim. Sangat tidak sehat untuk menyelamatkan dunia ini, dimana harus diselamatkan dengan alternatif tadi, sehingga dibikinlah program-program. Malah financing daripada di Eropa itu financing untuk energi alternatif itu lebih besar daripada energi fosil, fuel. Beda dengan sistem di Amerika, di mana di Amerika nampaknya pendekatannya adalah bagaimana caranya menurunkan emisi tadi. Tidak sedrastis di Eropa. Langsung diprogramin langsung ke alternatif energi solar maupun solar energy maupun angin-angin. Karena kan kalau di dunia Indonesia kan kita kepulauan. Di Eropa dan Amerika benua-benua ya, sehingga climate beda struktur mekanisme pergantian mengenai angin yang besar ya untuk menggerakkan kipas-kipas tadi, maupun kebutuhan solar matahari kan beda-beda. Di Indonesia tropis sehingga matahari itu banyak sekali dan juga angin tuh banyak. Cuman kita belajarlah dari pengalaman ini, sehingga kebutuhan batu bara itu jadi meningkat, ya kan, krisis energi. Jadi artinya berlomba-lomba untuk membeli batu bara oleh RRC India Eropa, terutama Eropa yang sekarang menghadapi krisis energi karena untuk menggantikan menjadi LNG gas itu kan kita
kita sebagaimana kita tahu mereka menggantungkan dari pipa-pipa gas. Karena salah satu supply gas itu mengandalkan kepada Rusia. Nah, sehingga Rusia juga tidak mau di-blame oleh Amerika bahwa mereka penyebab daripada krisis energi di Eropa yang menyebabkan akhirnya harga batu bara meningkat. Ya. Karena kan sebenarnya ini masa transisi ya, masa transisi di mana sebenarnya juga perusahaan-perusahaan minyak di Eropa seperti apa ya, itu kan mereka mengadakan kegiatan eksplorasi ini di seluruh dunia, bukan hanya di negara Eropa kan. Nah, di mana kurang lebih mereka juga masih melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap fuel tadi untuk kebutuhan dalam negeri mereka tentunya ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa ternyata menyebabkan kebutuhan batu bara meningkat. Nah, pengusaha batu bara di Indonesia ini tentunya kalau secara ekonomik dia ngelihat, wah, kalau harga 3 bara karena permintaan tinggi di Eropa maupun Cina pada saat ini menjadi 3 kali lipat, itu kan bisa-bisa para pengusaha batu bara di Indonesia, namanya komersial ya, mereka akan berusaha untuk menjual sebagian dari batu baranya itu ke Eropa, ke India. Di Indonesia kan juga perlu seperti harus ada kewajiban domestic market obligation dong, karena ibaratnya sekarang ini kebutuhan di Eropa itu India dan Cina tinggi, nah, sehingga terjadilah krisis energi di beberapa tempat di dunia ini, di mana kurang lebih harga-harga daripada batu bara karena permintaannya banyak, nah mau nggak mau kan meningkat, ya kan. Sedangkan kalau umpamanya merubah dari mendadak merubah kepada yang fuel fosil, tentunya agak memakan waktu kan artinya. Nah, sehingga beginilah situasinya. Kalau di Eropa kan biasanya dipasang dengan pipa. Nah, mungkin pipa-pipanya sendiri pemasangannya juga tidak memenuhi schedule. Nah, kita lihat di sini terjadilah krisis energi tadi, sehingga batu bara meningkat sekarang harganya ya 3 kali lipat. Ini sedangkan ini kan jadi menghadapi musim dingin ini kan jadi persoalannya menjadi krisis, artinya meningkat krisis energi lah ibaratnya, karena tadinya mendadak artinya gini, program di Eropa itu kan rupanya lebih mengandalkan kepada target untuk solar energy maupun alternatif kipas-kipas tadi, artinya mengandalkan inilah wind power untuk menggerakkan kipas-kipas yang akhirnya menghasilkan energi listrik kan begitu kan. Nah, sedangkan masanya sekarang juga masih dalam rangka maintenance ya kan, pergantian peralatan infrastruktur tersebut, sehingga akhirnya jadi krisis begini. Nah, Indonesia tentunya bisa banyak belajar. Artinya beda lah ya sebenarnya antara Indonesia sama di benua Amerika misalnya, kan beda karena mereka kan kontinen ya, artinya kontinen, sedangkan Indonesia kan kepulauan. Nah, di mana kepulauan ini dari pulau ke pulau kan kalau di perlu energi misalnya LNG atau artinya perlu untuk gas segala macam kan, artinya infrastrukturnya harus dibangun dulu begitu kan. Nah, beda dengan di perminyakan. Kalau di perminyakan kan artinya dia bisa lewat pipa, dia bisa lewat transportasi lain lah. Dan kita seperti yang kita ketahui, kalau LPG, kalau kita melihat Indonesia masih banyak impor dari luar negeri. Sedangkan kalau LNG sebenarnya kita kan memang pengekspor LNG kan ya. Infrastruktur seperti LNG itu harus dibangun kan lokasi, dan kegiatan eksploitasi di negara kita ini nampaknya agak menurun kalau kita lihat dari berita-berita yang ada. Nah, tapi kita kan fokus sekarang sebenarnya ingin menyelamatkan dunia dari polusi
udara, sehingga nampaknya kita harus belajar banyak yang mana kita utamakan. Nah, kalau sebenarnya Indonesia kan banyak gas ya, gas alam. juga purchasing power dari masyarakat Indonesia kan nggak setinggi seperti di luar negeri. Artinya jadi ibaratnya harus ada banyak dibantulah oleh pemerintah untuk jangan sampai tidak terjangkau oleh masyarakat umum untuk bisa mendapatkan gas maupun untuk bisa mendapatkan listrik ya. Nah itu kurang lebih yang terjadi sekarang ini. Ada peningkatan gejolak peningkatan Harga batu bara yang diakibatkan oleh permintaan yang tinggi karena ternyata meleset. Artinya momentum itu daripada infrastruktur wind power tadi itu kan membutuhkan maintenance ya. Nah, sehingga jadi inilah sekarang terjadi krisis energi di mana akibatnya batu bara menjadi tinggi lagi ya kan, yang tadinya udah rendah. Artinya banyak perusahaan-perusahaan batu bara juga yang sudah rugi kan. Nah, sekarang ini kayak semacam ada windfall profit, tapi juga untuk kebutuhan dalam negeri kan jangan sampai kekurangan batu bara untuk menggerakkan listrik di negara kita kan. Nah, sehingga itu yang harus diperhatikan. Ibaratnya kan gini, purchasing power dari setiap negara beda-beda. Kalau kita di Indonesia tentunya masyarakat berbeda-beda tingkatannya, kemampuan untuk membeli kebutuhan gas ya kan, untuk maupun listrik ya, kebutuhan listriknya ya kan. Kalau harganya terlalu tinggi ya repot. Nah, sekarang ini mungkin fokus kita sementara ini hanya menarik adalah bahwa ternyata di Eropa sekarang terjadi krisis energi menghadapi musim dingin ini. Oke, mungkin sekian dulu untuk malam ini, kan udah malam ya. Cuman karena kami tertarik untuk melihat perkembangan harga batu bara yang bisa menjadi 3 kali lipat dari yang normal ini, sehingga jadi satu persoalan di dunia ini. Oke, selamat malam.